Shalom jemaat terkasih dalam Kristus. Saya percaya di mana saudara berada, kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita saat ini tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa, mari tundukkan kepala kita sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Kau ada di tempat ini, Kau hadir bersama-sama kami Bapa. Kau hadir di atas pujian-pujian kami Tuhan. Dan Kau memberkati setiap umat-Mu yang mencari Engkau, yang memberikan pujian-pujian, yang mengangkat hati kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah ada bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami Bapa. Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan sekali lagi, saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Bapa. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan pujian, mari angkat suaramu, mari tinggikan Tuhan, mari agungkan Yesus. Tuhan yang layak dipuji, mari tinggikan nama Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Dialah Tuhan, dialah Allah. Tinggikanlah namanya. Mari agungkan nama Tuhan. Mari angkat hatimu, mari kita sembah Dia, mari datang dalam hadirat-Nya. Oh, sembahlah Yesus. Mari angkat hatimu. Tuhan bertata di atas setiap pujian-pujian kita. Tuhan memberkati umat yang memuji-muji Dia. Tuhan memberkati setiap umatnya menaruh pengharapan di Tuhan. Dia rindu, Dia mau kita menyembah Dia. Dia mau, sebab Dia hadir tempat ini. Mari angkat hatimu, mari tinggikan, mari agungkan namanya. Oh, selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik selamanya. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas kasih setiamu Tuhan bagi kami Bapa. Kami tak henti-hentinya Tuhan mencari Engkau Bapa. Kami tak henti-hentinya Tuhan berseru-seru kepadamu Tuhan. Sebab hadirat-Mu Tuhan bisa mengubahkan hidup kami. Sebab pujian-pujian ini juga Tuhan, Kau akan bertata Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dan katakan, hadirat-Mu ku rasakan. Katakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu Tuhan ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Katakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu Tuhan ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Katakan saat ini, amin. Saat ini urapan-Mu
Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Ada kalanya kami takut Bapa. Ada kalanya kami tidak berdaya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada di samping kami. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkaulah El Shaddai. Engkaulah Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang maha besar. Bahkan Engkau Allah yang berkuasa di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El
kepada Tuhan kami yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini ada, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya setiap persembahan pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Engkau telah melahirkan kami di negeri yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang luar biasa atas kami bagi negeri ini. Biarlah Engkau yang akan memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini untuk lebih lagi mencintai negeri ini Tuhan. Supaya kami terus memiliki iman pengharapan di dalam Engkau. Supaya negeri kami semakin hari semakin dipulihkan, diberkati Tuhan. Semakin sejahtera hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh pemimpin yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Engkau yang akan memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasa dan kendalinya Tuhan. Dan hidup dari seluruh negeri ini diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan melingkupi negeri kami ya Bapa. Tuhan Yesus, yang sedang terjadi atas dunia ini pandemi yang ada Tuhan, begitu juga melanda negeri kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri kami. Engkau yang akan menyembuhkan setiap penduduk negeri kami yang sedang terkena COVID-19 Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau memberikan pengharapan bagi mereka. Terlebih juga Tuhan, bagi seluruh dokter, suster, bahkan perawat dan seluruh para medis yang ada. Engkau yang akan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Engkau yang akan memberikan kesehatan juga bagi mereka Tuhan. Pulihkan setiap hati mereka yang mungkin saat ini mulai jenuh untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada. Kami percaya Engkau memberikan sukacita dan sejahtera bagi mereka. Tuhan, terima kasih atas apapun yang sedang terjadi atas negeri kami. Bawa kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Hati kami terarah kepada Tuhan. Supaya kami tetap melihat harapan Engkau yang akan memulihkan terus negeri kami. Tuhan, kami bawa kota kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati kota kami Tuhan. Pemerintahnya ada di kota kami juga ada di dalam kuasa kendali hikmat yang berasal daripada Tuhan. Engkau yang akan memimpin setiap umat-Mu yang ada di kota kami ini juga Tuhan. Seluruh jemaat-Mu GBI Petra semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam berkat-Nya Tuhan. Bahkan kuasa perlindungan Tuhan nyata sempurna kami rasakan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memberkati setiap mereka yang kekurangan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Engkau yang akan terus menjaga kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan sukacita damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu. Dan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di GBI Petra. Gembala kami Pak Filipus, wakil gembala kami Pak Bona. Dan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Semuanya ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Semuanya ada di dalam hikmat-Nya Tuhan. Ada di dalam kemampuan yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kami untuk melaksanakan setiap pelayanan kami sesuai dengan hati dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur kepada-Mu ada di GBI Petra ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa GBI Petra menjadi berkat atas kota kami Tuhan. Bahkan atas negeri kami, bahkan juga atas bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar hati kami mau kami siapkan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hati yang taat untuk menerima firman yang akan kami terima Tuhan. Dan kami juga diberikan kemampuan untuk memahaminya, bahkan untuk melakukan setiap firman yang daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu penuh dengan kuasa yang sanggup memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan, Kau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus yang akan mengendalikan setiap apapun yang akan dikatakan. Biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu, diberkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang keempat di bulan Desember ini, pada tanggal 27 ini. Dan tanpa terasa, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dalam sekitar 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, ya di penghujung tahun ini, itu semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kita. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih ibadah online, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu hadir, Engkau ada dalam setiap ibadah kami. Dan kami percaya hadirat-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan kami. Bahkan firman-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga masuk di tahun 2021 Tuhan, sungguh Tuhan Engkaulah yang menuntun umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas, kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas yang bekerja, menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada minggu ini saya mengambil sebuah tema, yaitu forget and remember. Ya, lupakan dan ingat, ya, atau ingat dan lupakan sama saja. Ya, kalau kita mengerti tentang kehidupan kekristenan, bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Ya Bapak Ibu, kalau kita sampai hari ini perjalanan hidup kita, ya kita masih ada, berarti memang Tuhan masih punya rencana. Dan kalau sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021, kita akan memasuki sebuah perjalanan yang baru. Dan saya percaya di sana Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Nah oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita lupakan dalam perjalanan kehidupan kita. Sama Bapak Ibu, terkadang kita sering traveling. Ya, dalam namanya traveling, dalam sebuah perjalanan, ada yang harus kita ingat. Ya, ada juga yang memang kita lupa. Begitu kan, ya sebagai contoh kita misalnya mengingat, ya memori-memori di mana kesan-kesan yang baik dalam perjalanan kita, ya kesan-kesan yang lucu, tempat-tempat yang indah, ya tempat-tempat yang bagus, pemandangan yang luar biasa, itu yang sering kali kita ingat. Tapi ada juga yang kita kadang-kadang lupakan, ya kita ada lupa waktu dalam perjalanan tersebut, kita ada banyak melupakan. Misalnya kita lupa untuk rute-rute atau jalan-jalan pelosok-pelosok, kita lupa, kita nggak ingat. Nah oleh sebab itu dalam kehidupan ini ada yang perlu diingat, ada yang perlu dilupakan. Ya, jangan sampai yang harusnya diingat kita lupakan, atau sebaliknya yang harusnya dilupakan kita ingat Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus mengerti apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita lupakan. Nah firman Tuhan saya akan bacakan dalam kitab Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat 20. Ya, jadi ini ayat yang waktu itu disampaikan oleh firman Tuhan kepada orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Ya, mereka sudah melewati 40 tahun di padang gurun dan mereka akan masuk dalam tanah perjanjian, dan Tuhan memberikan sebuah pesan kepada orang Israel pada waktu itu. Saya akan bacakan Ulangan 8 ayat 2 sampai 20. Di situ dikatakan demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya." Ayat 6, "Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut
akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Stop dulu sampai di situ, sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa ayat ini mengingatkan orang Israel untuk mengingat perjalanan yang mereka sudah alami sesuai dengan kehendak Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Apa yang mereka harus ingat dalam perjalanan itu? Hikmat apa? Ya, pelajaran apa yang harus mereka ambil dari perjalanan kehidupan mereka? Nah, ternyata di sini kita mempelajari bahwa Tuhan rindu melalui perjalanan padang gurun itu, umat Tuhan itu harus mengingat Tuhan dengan cara berpegang kepada firman-Nya. Ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun ini bukanlah tahun yang gampang ya bagi setiap kita. Pandemi yang masih belum berakhir, ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, ya banyak masalah dalam pendidikan, ya begitu banyak masalah, ya begitu banyak pergumulan yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari, dan mungkin masalah yang kita hadapi itu belum selesai. Tapi ketahuilah bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang mungkin kita masih hadapi hari ini. Mungkin itu adalah sebuah padang gurun bagi kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita memasuki sebuah perjalanan padang gurun hari ini, ada maksud Tuhan, yaitu untuk merendahkan hati kita, yaitu untuk membuat kita ya tidak melupakan Tuhan, tapi membuat kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, dengan cara apa? Tuhan merendahkan hati kita untuk melihat ya apa yang ada dalam hati kita. Dalam kondisi seperti saat ini, Tuhan ingin melihat apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan atau tidak? Ya. Biarlah memasuki tahun 2021, kita mempunyai sebuah tekad, kita mempunyai sebuah kerinduan untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, tahun 2020 akan kita akhiri sebentar lagi. Dan kita akan masuki tahun 2021. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tidak ada orang yang bisa memprediksikan dengan tepat. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia rindu supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam ayat ini sebuah pesan bagi kita. Ya, bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ayo kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpegang kepada masalah. Jangan berpegang kepada penyakit kita. Jangan berpegang kepada materi kita. Jangan berpegang kepada apa yang kita bisa banggakan. Tapi mari kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Hanya waktu kita mau sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak begitu banyak orang hari-hari ini yang setuju kepada firman Tuhan. Tidak begitu banyak orang hari-hari ini yang mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kebanyakan mereka hanya mengikuti apa yang mereka pikirkan. Ya, mereka hanya mengikuti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, apa yang sedang mereka alami itu yang mereka ikuti. Masalah mereka ikuti. Ya, mereka lebih percaya kepada keadaan daripada mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi orang yang rendah hati, dia berpegang pada firman Tuhan. Bukankah tema kita kemarin Natal dikatakan bahwa Yesus datang untuk membangun kerajaannya. Ya.
Berbicara tentang kerajaannya itu di situ dikatakan juga berbicara kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita memasuki tahun 2021. Ayo kita bersama-sama membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam rumah tangga kita, mari bangun nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran itu. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam pengelolaan keuangan kita. Mari kita bangun sebuah nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Karena waktu kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah, saya percaya di sana Tuhan akan berperkara dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari kita memulai punya komitmen. Tahun 2021, aku ingin menghidupi, aku ingin membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Aku ingin menghidupi, aku mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus aku bagikan, ya, apa yang harus aku lakukan. Ya, kebenaran firman Tuhan itu. Ya, kita bertanya sama Tuhan. Mungkin kita ingin melakukan sesuatu. Kita mulai belajar mengandalkan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kita sebagai kepala keluarga, ayo belajar bagikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kepada keluarga kita. Tidak hanya kita membagikan secara materi doang, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya kita membagikan apa yang mereka mau, ya, kebutuhan hidup, tidak hanya itu. Memang itu perlu, tapi bahwa ada satu hal yang lebih penting dari hanya sekedar materi, ya, yaitu kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini tantangan begitu berat. Ya, jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, mereka pada akhirnya tidak pernah mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena di keluarga tidak pernah diajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ayo dimulai dari kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita nggak akan mungkin, ya, bisa, ya, membagikan apa yang tidak kita hidupi. Ya, Bapak Ibu, ya, kita jangan merasa bangga dulu kalau kita sudah men-share firman Tuhan, misalnya di WA kita men-share firman Tuhan, ya. Bukan itu, tapi bagaimana kita mulai menghidupi firman itu. Ya, men-share bagus sih, ya, men-share firman, tapi lebih bagus lagi adalah waktu kita sudah menghidupinya terlebih dahulu. Baru kita bisa men-share, membagikan apa yang kita alami. Ya, karena kita nggak mungkin bisa membagikan, memberitahu, mengajarkan kalau kita tidak menghidupi terlebih dahulu. Ya, sebagai contoh, nggak mungkin kita suruh anak kita berdoa, tapi kita malas berdoa, Bapak Ibu. Kita paksa mereka baca firman Tuhan, tapi kita nggak pernah menyentuh firman Tuhan. Kita paksa mereka misalnya beribadah, ya, tapi kita sendiri pun kita malas beribadah. Itu tidak mungkin. Kita mengajarkan kekudusan, tapi hidup kita tidak hidup dalam kekudusan. Itu tidak mungkin. Ya. Kita berkata, nah jangan main judi. Tapi kita berjudi. Ya, itu impossible, Bapak Ibu. Ya. Nah jangan ngerokok. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, tapi kita masih ngerokok. Maaf Bapak Ibu. Tidak akan ada sebuah nilai-nilai yang bisa kita bangun dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, kalau kita sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga tidak menghidupi terlebih dahulu apa yang ingin kita bagikan kepada mereka. Ya. Kita ingin membagikan nilai kejujuran, harus mulai dari kita hidup jujur. Ya. Kita mau bagikan nilai tentang kerajinan misalnya. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus rajin. Ya, dimulai dari kita. Ya, jadi ayo berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Bangun nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan orang yang hidupnya dibangun di atas dasar, ya, batu karang. Sekalipun ada masalah, ada badai. Ya, nanti Bapak Ibu baca di situ. Ada 2 orang yang membangun pondasi rumah mereka, ya. Ada yang di atas pasir, ada di atas batu karang. Dan waktu masalah, pergumulan, ya, cobaan datang, maka rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh berdiri. Tapi rumah yang dibangun di atas pasir itu hancur, berantakan. Nah, oleh sebab itu waktu kita membangun kebenaran, kita menghidupi kebenaran masuki tahun 2021. Mungkin masalah boleh ada. Mungkin badai sedang menghantam kehidupan kita. Tapi waktu kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan tetap kokoh. Amin. 2021 hidup Bapak Ibu Saudara akan tetap kokoh. Ya, tidak tergoncangkan.
karena kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan Amsal juga berkata, barang siapa berpegang kepada kebenaran akan mengalami kehidupan. Ya. Ayo berpegang kepada kebenaran. Gak ada kata lain. Ya. Di dunia ini gak ada yang bisa kita pegang Bapak Ibu. Ya. Karena dunia ini akan bergoncang. Ya. Dunia ini akan digoncang. Tidak ada yang bisa kita pegang. Ya. Hanya firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang bisa kita pegang. Maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Ya. Orang yang rendah hati juga adalah orang yang menyadari bahwa semua yang mereka miliki, yang mereka bisa capai, itu bukan karena kehebatan mereka atau kemampuan mereka. Tapi semua itu karena Tuhan yang memberikannya. Dalam ayat 17-18 dalam kitab Ulangan tadi, Ulangan 8 tadi dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi Tuhan mau kita menyadari, orang yang rendah hati selain dia berpegang pada firman Tuhan, orang yang rendah hati itu menyadari bahwa apa yang mereka capai, apa yang mereka bisa miliki sampai hari ini bukan karena kehebatan mereka. Tapi semua karena Tuhan yang memberikannya kepada mereka. Ya mungkin kita berkata, wah saya bisa sampai hari ini nggak mengalami kekurangan, nggak mengalami masalah, itu karena saya hebat, saya rajin, saya tekun, saya melakukan ini, melakukan itu, ya, buat ini, buat itu. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kalau kita bisa ya, hari ini mencapai sesuatu yang luar biasa, mungkin di tengah-tengah krisis kita tidak terlalu mengalami ya, dampak tersebut. Ketahuilah bahwa itu pun sebuah pemberian dari Tuhan, itu karunia dari Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu bisa kita banggakan, nggak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Kita mengerti bahwa semua itu datang dari Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih bisa menikmati sesuatu sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang mengaruniakannya. Tidak ada satupun karena kehebatan kita. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat apa Bapak Ibu? Jadi kan berpegang pada firman Tuhan, ya, terus kita menyadari, ya, bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Nggak ada yang perlu kita banggakan. Ya, pencapaian rohani, pencapaian jasmani, semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Yang kedua, ingat, ya, dalam Mazmur 103 dikatakan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dalam Mazmur 103, di situ dikatakan, pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya. Dalam perjalanan kita tahun 2020 ini, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, Pak. Saya sedang mengalami masalah. Toko saya sedang sepi. Pendapatan saya menurun, Pak. Keluarga saya sedang bergumul, Pak. Anak saya sedang mengalami masalah dalam pendidikan. Kebaikan Tuhannya di mana? Bapak Ibu, seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan hanya dari hal-hal materi saja. Ya. Misalnya, kalau toko kita rame, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau diizinkan sepi, Tuhan Yesus nggak baik. Ya. Kalau lagi dapat untung yang besar, Tuhan Yesus baik. Ya. Kalau lagi nggak dapat untung, Tuhan Yesus kurang baik. Ya kan begitu kan? Ya. Apalagi pokoknya kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya, kita senang, sesuatu hal yang yang luar biasa. Pokoknya Tuhan Yesus baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kita, Tuhan Yesus nggak baik. Ya. Kebaikan Tuhan tidak selalu diukur dengan berkat materi, untung rugi, sehat sakit. Tapi kebaikan Tuhan yang pasti yang sudah kita nikmati adalah bahwa jaminan kehidupan kekal Dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Itulah kebaikan Tuhan. Ya.
Dalam Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di tengah masalah, di tengah kerugian, di tengah apalagi ya, sakit penyakit yang sedang kita hadapi, di tengah hal-hal yang tidak baik yang kita sedang hadapi, ada kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat, yaitu apa? Bahwa Dia sudah memberikan kehidupan yang kekal. Ya. Dalam Mazmur 103 dikatakan bahwa Dia mengampuni segala dosa-dosamu. Tidak pernah mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Dia tidak pernah membalaskan kesalahan kita. Ya, setimpal dengan perbuatan kita. Itulah kebaikan Tuhan dan itulah yang perlu kita ingat. Ya sekalipun kita hari ini mengalami masalah, tapi Tuhan Yesus baik. Dia telah menyelamatkan hidup saya. Tuhan Yesus baik. Ya, Dia mengampuni dosa-dosa saya. Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu menyertai. Dia Allah Immanuel. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Karena Dia Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ayo jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Di tengah dunia yang jahat dan tidak menentu ini, janji Tuhan itu pasti bagi kita anak-anaknya, yaitu penyertaannya. Dia tidak akan pernah sekali-kali untuk meninggalkan kita. Tapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Nah sekarang masalahnya apa yang harus kita lupakan? Apa yang harus kita hapus dari memori kita untuk memasuki tahun 2021 Bapak Ibu? Tadi ada yang harus kita ingat, tapi ada juga yang harus kita lupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 18-19 dikatakan begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat lagi yang dulu-dulu. Ya, jangan lagi mengingat hal-hal yang dulu-dulu Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021, stop mengingat hal-hal yang dulu-dulu. Kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu. Ya, suami istri. Ya. Suami jangan lagi mengingat kesalahan istri yang dulu-dulu tuh. Udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Istri juga sama. Jangan mengingat kesalahan suami yang dulu udah 15 tahun, udah 20 tahun yang lalu. Masih diingat-ingat. Ya, stop. Mari tinggalkan. Kata Tuhan, lupakan. Ya. Jangan perhatikan. Jangan arahkan, fokuskan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang dulu-dulu. Yang menyakitkan. Lupakan. Artinya apa? Tuhan mau memasuki tahun 2021. Ayo lepaskan pengampunan. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita. Mungkin ada orang-orang yang sungguh membuat hidup kita menderita. Tapi Tuhan mau kita nggak fokus kepada hal-hal demikian. Jangan perhatikan hal yang demikian. Ya. Lupakan. Karena apa? Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru. Amin. Bahkan Dia akan katakan Dia membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Ya, kalau kita mau melupakan, tidak fokus kepada hal-hal yang demikian tadi, Bapak Ibu, saya percaya, ya, sekalipun ada padang gurun, tapi di sana kita akan melihat jalannya Tuhan. Sekalipun kita ada di padang belantara, tapi di situ ada sungai-sungai, ada pemeliharaan Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat yang luar biasa yang akan kita alami. Jadi lupakan, ya, rasa sakit hati, ya. Sakiti orang, aduh sakit, memang sakit sih, ya nggak gampang. Bapak sih nggak ngalamin, ya betul, memang saya nggak mengalami, tapi ya Tuhan mau kita pulih, kita sembuh dengan cara apa? Mengampuni, ya melupakan, lepaskan pengampunan. Ini penting Bapak Ibu, ya biarlah mengakhiri tahun ini kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mengampuni si A, si B, si C. Aku tahu sakit rasanya. Tapi aku, seperti firman-Mu katakan bahwa Engkau ingin membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanku. Ya, Tuhan katakan jangan perhatikan hal-hal yang dulu. Ya, masa lalu, segala hal yang menyakitkan. Singkirkan. Jangan diingat-ingat. Jangan lagi dibawa-bawa. Lupakan semua. Ampuni.
Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Sebagaimana Kristus sudah melupakan segala dosa-dosa kita. Mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Ya. Kita nggak bisa memberhentikan omongan orang, ya, nyinyiran orang, nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga hati kita supaya kita nggak terpengaruh. Amin. Kita harus perbesar hati kita untuk kita bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan bagi mereka. Ya, apalagi yang harus kita lupakan, rasa iri hati. Ya, stop iri hati. Masuki tahun 2021 banyak bersyukur. Ya, gak usah kepoin hidup orang, ya Bapak Ibu. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita kepo sama hidup orang, ya kita bisa iri hati. Aduh Tuhan, kenapa ya kok dia hidupnya enak banget, kok saya enggak? Ya, aduh Tuhan, seandainya. Ya. Aduh Tuhan, enak kali hamba Tuhan yang itu, hamba Tuhan yang ini. Ya. Akhirnya apa? Kita jatuh kepada penghakiman. Ya. Iri hati akan membuat kita jatuh pada penghakiman. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara mengatasinya, melupakannya? Banyak bersyukur. Ya. Nggak usah kita iri hati. Kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya, nikmati, ucap syukur. Kalau kita mungkin belum seperti mereka yang lebih beruntung, mereka yang lebih hebat, kita tetap mengucap syukur dan kita berkata, Tuhan, suatu saat aku pasti bisa pada titik tersebut. Amin. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Asal kita tulus, kita lurus, kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya ya, berkat dan janji Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya. Ayo masuki tahun 2021. Hilangkan rasa iri hati. Apalagi yang harus kita lupakan, ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan, ya. Dalam kita memberi kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Ya, memang kita sedang susah semuanya. Kita sedang mengalami masalah ekonomi, tapi kita belajar. Saya pun sedang belajar, Bapak Ibu. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita semakin menahan, ya kita nggak akan diberkati. Karena firman Tuhan katakan barang siapa banyak memberi, menabur, ya, dia akan menuai. Tahun 2021, kalau saudara ingin melihat terobosan-terobosan dalam keuangan saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi belajar kita memberikan yang terbaik. Ya. Dalam ibadah-ibadah kita online, Bapak Ibu, ya, ayo kita belajar memberi juga kepada Tuhan. Tetap mengembalikan milik Tuhan. Jangan tahan-tahan. Ya, kita tahu pemeliharaan Tuhan itu pasti. Yakin. Ya, saya sudah mengalaminya. Waktu kita mengutamakan Tuhan. Waktu kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya bukan soal banyak atau sedikit. Tapi hati kita mau belajar memberi kepada Tuhan. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya. Ya, mukjizat keuangan itu pasti terjadi di sana. Kalau saudara ingin mengalami mukjizat keuangan, belajarlah melakukan firman Tuhan. Dan percaya waktu kita melakukannya, memberi dengan hati yang tulus, kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Jadi saya percaya ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi ini menjadi sebuah pesan bagi kita semua. Masuki tahun 2021 ini, mari kita ingat ya, segala apa yang Tuhan sudah firmankan. Berpegang pada firman-Nya. Ya. Mungkin hari-hari ini kita sudah lupa dengan firman Tuhan. Ya, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah renungkan, kita nggak berpegang lagi pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Tapi kita lebih berpegang kepada apa yang menurut kita benar ya. Dalam pikiran kita. Kita lebih berpegang pada keadaan, pada masalah, pada penyakit kita. Ayo kita berubah. Ya, masuki tahun 2021. Kita mau ambil komitmen, saya mau berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kita mau hidup percaya kepada firman Tuhan. Menghidupi ya, nilai-nilai kerajaan Allah dalam rumah tangga kita, ya, dalam pelayanan kita, dalam banyak hal kita hidupi. Ya, di sana Tuhan akan bekerja dan berkarya dengan luar biasa. Biarlah hari ini kita mengambil sebuah komitmen untuk masuki tahun 2021. Kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Kita mau mengubah hidup kita lebih baik lagi, ya, supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan tahun 2021 sungguh memberikan dampak yang luar biasa, ya, bagi keluarga kita tentunya, bagi pelayanan kita, bagi pekerjaan kita, ya, bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Ucap syukur dalam kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba menyadari hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Aku berdoa bagi setiap umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati mereka. Biarlah melalui perjalanan yang kami alami di tahun ini, membuat kami semakin rendah hati, berpegang pada firman-Mu, berpegang pada janji-Mu. Kami mulai membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Kami menyadari bahwa semua keberhasilan, pencapaian, kesuksesan yang kami alami itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan. Kami mau ingat selalu kebaikan Tuhan. Keselamatan yang sudah Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Itu sebuah kebaikan yang tidak bisa kami balas ya Tuhan. Terima kasih dalam masalah yang mungkin kami sedang hadapi hari-hari ini. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau kalah, tapi kami mau mengalami kemenangan, kami mau mengalami janji Tuhan dalam masalah ini. Sehingga nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus yang lemah Tuhan kuatkan. Yang miskin Tuhan perkaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manusia Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah awal tahun, tanggal 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.